Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah upaya daerah atau negara mengatur penerimaan dan pengeluaran dari pendapatan daerah itu sendiri. Contohnya penerimaan dari kebijakan fiskal ini atau penerimaan dari negara atau daerah ini dapat dilakukan atau dapat diterima dari pajak dan non pajak. Dari pajak, yakni ada pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Dan pajak ini sendiri sudah ditentukan berapa yang harus dibayar oleh masyarakat untuk membayar pajak tersebut. Yang kedua yakni non pajak. Non pajak di sini tidak ditentukan nominalnya, tetapi dapat mengisi pendapatan daerah. Sebagai contoh dari non pajak ini adalah adanya retribusi parkir yang akan dikutip kepada masyarakat yang memarkirkan kendaraannya, tetapi tidak ada ketetapan di setiap daerah untuk berapa retribusi itu akan diberikan. Contoh lain pun dapat kita ketahui dari pedagang-pedagang yang memasukkan barangnya ke pemerintahan, itu ada biaya retribusinya. Yang kedua yakni pengeluaran. Pengeluaran ini yakni APBN maupun APBD. Apa itu APBD? APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah dan APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara. APBN sendiri merupakan hasil dari APBD itu sendiri karena merupakan pendapatan dari daerah juga tetapi diberikan kepada negara. Pengeluaran APBD ini sendiri untuk apa? Misalnya untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan lampu-lampu jalan, dan perusahaan-perusahaan negara lainnya yang ini seperti BUMN atau Pertamina yang untuk kepentingan masyarakatnya. Lalu selanjutnya kita membahas kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah upaya lembaga-lembaga yang ditugaskan oleh negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar di daerah tersebut atau di negara tersebut. Untuk apa mengatur keuangan atau uang yang beredar? Apabila terlalu banyak uang yang beredar, maka akan menyebabkan inflasi. Apa ini inflasi? Inflasi adalah terlalu banyak uang yang beredar sehingga harga barang pun makin lama makin meningkat. Contohnya seperti sekarang ini kita sedang mengalami inflasi karena harga barang dari barang pokok maupun barang-barang yang tidak pokok seperti rokok pun mengalami kenaikan dan beras, minyak, gula semua mengalami kenaikan. Itulah penyebab dari inflasi, ini uang yang beredar terlalu banyak dan menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan karena harga pun semakin naik. Yang kedua yaitu deflasi. Apa itu deflasi? Yaitu uang yang semakin sedikit beredar di masyarakat dan harga-harga pun semakin turun dan turun. Apa kerugian deflasi ini? Tentu saja apabila terjadi deflasi, maka harga-harga barang turun dan pedagang-pedagang pun akan merasakan kerugian yang sangat amat besar. Meskipun harga-harga turun, tetapi masyarakat tidak bisa membelinya karena uang yang beredar pun sangat sedikit. Maka itulah fungsi dari kebijakan moneter ini sendiri. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kebijakan moneter dan fiskal sangat berpengaruh bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan apabila suatu negara tidak bisa untuk mengatur kebijakan fiskal dan moneternya, yang terjadi adalah negara tersebut akan mengalami kesulitan ekonomi yang ujung-ujungnya akan bangkrut.
Maka dari itu negara tersebut dapat meminjam kepada negara lain, maupun ada lembaga internasional Monetary Fund atau IMF. IMF ini sendiri, apabila kita meminjam kepada IMF, negara tersebut harus memiliki kebijakan untuk memajukan daerahnya sendiri, dan kebijakan itu sendiri itu harus dilakukan oleh negara tersebut karena merupakan perjanjian dari peminjaman. Selain IMF, kita dapat meminjam juga di World Bank. Di World Bank ini sendiri tentu saja kita tahu pasti akan memberi bunga kepada negara yang meminjamkan kepadanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.